terkait permasalahan media darling. Apa itu media darling? Kita sekarang lihat tayangan ini dia. Media darling seperti ini mungkin. Apa nih? Oh, Pak Dahlan Iskan. Iya, lalu? Iya. Lalu? Iya. Ini dia. Jadi banyak sekali ya media darling itu yang menjadi disorot oleh media cetak maupun elektronik, tetapi berita-beritanya lebih banyak yang bagus-bagusnya. Yang positif. Yang positif, ini dia ya. Nah, seperti Ibu Susi ini. Maksudnya orang-orang yang hamil aja yang diwawancarin, Pak? Enggak, maksudnya yang positif itu maksudnya yang baik-baik, Meng. Oh, iya. Ini juga nih. Syahrini. Orang tua tak mau. Nah, ini Vicky juga. Apakah Vicky Tapi juga? kan ini nggak positif, Pak, si Vicky. Iya, ini kan Ya bisa bikin positif maksudnya. Bagi orang lain gitu. dia kalau misalnya Vicky itu udah positif ditangkap lagi. Ya. Iya, karena ternyata ada kasus lain seperti itu. Tetapi kan itu berbeda-beda lah sekarang pandangan. Kayak infotainment gitu, Pak. Infotainment, kalau infotainment kan masih dalam posisinya ada apa? Ada gosipnya. Kalau yang ini lebih banyak yang nyata-nyatanya seperti itu. Bingung saya, Pak. Halo, Pak. Kalau Wesel, Wesel? Loh, apa hubungannya? Media darling sama Wesel? nggak ada ya? Nggak ada. Gimana sih? Tuh kan, Pak, karena orang masih bingung. Ini mungkin nama media darling itu memang sangat baru ya untuk kita. Jadi kita Apa sih, sendiri Pak? masih bertanya-tanya media darling itu. Bedanya media darling sama oh my darling apa sih, Pak? Kalau oh my darling, Mohon maaf, beda Pak. lah. Ipan bingung, Boleh. Ipan. Gimana? Tuh Bingung, pegangannya ini. Tuh pegangan. Pegangan apa? Pegangan gitu, Prok. Kenapa? Bisa saya jelaskan? Apanya? Media darling? Jangan, Pak, jangan dijelasin. Kita makin bingung pasti. Emang Anda ngerti media darling itu apa? Oh, kirain Wesel tadi. Bukan! Wesel lagi. Jangan bikin wesel gua ya. WZL. Apa? Wesel. Mendingan beginilah. Sekarang karena ini media darling itu karena memang salah satu istilah baru. Iya. Bagaimana sekarang kalau kita langsung ke Kang Maman? Silakan notulen. Langsung notulen, Pak. Nggak ada yang tahu semuanya, Pak. Jadi langsung tutup aja, Pak. Iya, Pak. Dengan demikian, berakhir sudah. Iya. Sampai jumpa. Kita aja Baru juga datang. gimana kita mau diskusi, Pak? Orang istilahnya ini apa aja nggak tahu. Makanya sekarang ini Kang Maman di sini bukan sebagai seorang notulen, tetapi beliau ini adalah salah satu yang bergerak di bidang media. Karena dulu itu beliau ini wartawan. Pernah mendengar wartawan amplop? Beliau. Yang Ada istilah ya, wartawan amplop dulu ya. Pak Maman 4 segmen aja lah, Pak, kan kita nggak ngerti, Pak. Makanya kita Pak, dengar dulu. makanya bahas Wesel aja semua tahu. Wesel. Kok wesel mulu sih? Ini media darling. Pak, saya kan bisa banyak pindah yang nggak nggak duduknya, Pak? Hah? Saya bisa pindah nggak? Kenapa? Saya nggak bisa ngeliat Bapak ada mercusuar di sini. Nanti saya yang pindah lah. Saya yang pindah. Ya. Saya yang pindah. Silakan, Kang Maman. Menurut Kang Maman ini sebagai seorang wartawan, ini kan media darling berarti seharusnya ketika media ada, mulai ada itu media darling juga sudah ada sebenarnya. Sosok seorang yang menjadi media darling. Syarat dan ketentuan itu apa menjadi media darling? Ini ilmu sihir baru dalam dunia jurnalistik, Nah, di mana ada seseorang yang sangat diuntungkan karena mendapat perhatian berlebih, bahkan sangat berlebih oleh pemberitaan media. Contoh tadi Pak Jokowi, ya. kita baru mengenal mungkin 1-2 tahun, tapi kalau kita ke paman Google, kita googling, Ya. langsung ada 25 juta pemberitaan tentang dia muncul dalam sekejap. Jadi ini ilmu yang banyak latar hanya baru belakangnya. beberapa ya Pak Jokowi itu hanya beberapa tahun inilah gitu ya. Iya. Tapi begitu di search nama Pak Jokowi langsung Keluar muncul 25 juta pemberitaan. 25 juta pemberitaan. Itu salah satu contoh yang paling ekstrim tentang sosok media darling. Itu jadi makanya, jadi artinya apa itu?
media darling itu banyak yang diberitakan, negatif atau positifnya? Lebih banyak positifnya, makanya banyak kata positif. darling yang Ada menjadi darlingnya. tekanan. Dan very favorable attention. Itu kata kunci dari media darling. Nah, sekarang ada pertanyaan seperti Vicky tadi ya. Nah, itu kan dia kan negatif. sebenarnya apakah dia media darling? Farhad Abbas misalnya. Banyak juga kan setiap ini kan kayak misalnya seorang Farhad Abbas itu begitu ada media pasti media mencari gitu kan. Bapak ngomong apa sih ini, Deta? Pak, pagi Pak saya pulang aja Pak, nggak ngerti bahasa Pak. Tenang. Pak, saya selesai syuting ini boleh remedial aja nggak Pak? Nggak ngerti Pak. Jadi media darling itu banyak diuntungkan oleh media cetak maupun elektronik dalam pemberitaannya sehingga itu maksudnya bisa Media dikelola apa, oleh Pak? si orang tersebut ya. Media apa, Betul. Pak? Tapi ada Media juga cetak orang kan maupun yang elektronik. Oh, cetak. Iya. ada juga orang kan yang meski merugikan tapi dia menganggap menguntungkan buat dirinya. Dari nobody tiba-tiba jadi somebody, walaupun pemberitaannya jelek, buat dia media darling. Sampai-sampai ada kan yang pernah jadi tamu kita, kenapa kamu mau jadi anggota DPR? Karena saya sering muncul di media, follower saya banyak di Twitter. Oh, dia ya. Episode-episode awal ILK kan tentang politik waktu itu caleg Iya, kan iya, gitu. iya. Jadi definisi media darling bisa juga disalah persepsikan orang. Nah, Itu kata kunci yang juga muncul. saya yakin di sini sekarang udah mulai ngerti kan ya? Pak kita bahas soto ayam aja deh Pak. Enggak, Wesel itu lebih menarik. Wesel. Pak. Akbar boro-boro media darling, Pak. Ngaca aja kagak ngerti mukanya gimana. Pak, hari ini bahas hari ayah aja lah. Saya telepon bapak saya datang lagi. Kemarin udah. Udah. Kalau Pak, ini mereka tahu Wesel, Pak. Wesel aja. nggak ada wesel, nggak ada. Kalau wesel kan harus dikirim. Orang udah Nah, pada kalau tahu. gitu tentukan dong temanya misalnya media darling biar nggak rancu kemana-mana, jangan. Ini kan media darling yang dimasalahkan, bukan wesel darling. Ini jangan sampai ada usulan tema lain gitu. Udah media darling, sesuai dengan kemampuan kita aja. Dan panelis juga jangan sok pinter-pinter lah. Apa adanya aja. Kalau Makanya nggak tahu nggak tahu. nanti saya akan jelaskan Wesel deh. Ya dong Pak. Tapi kita nggak bahas wesel. Terus terang saya kecewa Pak. Nah nih, Saya kecewa. Kenapa kita harus bahas Bapak buang media air, darling ya? hari ini Pak? tata dulu, hah? Kenapa? Enggak, baunya sampai sini. Bau. Mau Iya, ini Pak Jarwo. Pak Jarwo kali ininya nih kayaknya kotoran kucing keinjak kali. Emang dari sini bau asem nggak enak? Tuh kan, Pak, ya kan? Iya. Bapak Bau nyium kan? asem nggak enak ini. Iya. Hah? Enggak, takutnya dari situ juga. Ya. Enggak. Di sini doang. Ya harusnya Pak Jarwo yang disiram Pak. Ah, di sini bau menyan nih. Kita pulang aja deh kalau gitu. Ya pulang Pak, betul Pak. Sip. Tuh, daripada Bapak nggak ngerti media darling. Jangan Pak, jangan Pak. Ini mohon maaf. Kenapa? Kali ini saya dan Pak Jarwo kenapa saya mendekat karena kebetulan dasi kita ini semotif. Oh, pasti. Iya ya. Karena ini tadi pagi saya dapat dari seorang ibu di Ya. Malang sana, Bu Endang namanya. Siapa, siapa namanya? Bu Endang. Mertua saya Endang. nggak ngasih. Emang mertuamu Endang? Iya. Ini orang pajak. Orang Malang dia. Orang pajak. Ya tadi acara di Malang saya Ah. dikasih. Dia bikin sendiri untuk saya dan Pak Jarwo. Wow. Terima kasih untuk Bu Endang. Karena Kasih, Bu Endang. Bu Endang, Ya. untuk Bu Endang khusus kita nyanyikan lagunya Bu Endang. Apa? Endang, will always love you. Cipan, sekarang saya tanya Cipan deh. Pak Denny, Ya, kita bahas dasi aja yuk. Ya itu udah si Bapak motonya. media darling sesuai dengan apa yang kita Pandangan ketahui. masing-masing. Ya, Pak salah nggak apa-apa ya Pak ya. nggak apa-apa. Ya Tapi kan? kalau Wesel boleh Pak. Wesel. Nggak ada wesel-wesel mulu. Saya bahas soto aja deh. Silakan Cipan, menurut Cipan sendiri apa nih media darling itu? Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Ya. Saya adalah Cici Panda dari Persatuan Cinci Kere dan Pelit. Disingkat atau apa? disingkat Panci Kredit. Berarti kalau bisa saya simpulkan Pak secara harafiah media darling. Media itu kan media, darling kesayangan, berarti kesayangan media. Iya. Berarti adalah satu sosok yang sangat disayang oleh media yang karena setiap kali diberitakan itu membawa sebuah keuntungan untuk media itu sendiri juga. Iya. Apakah mungkin pembacanya jadi banyak, followernya Oplahnya. bertambah, oplahnya mungkin meningkat.
Nah, jadi saya ngelihat di sini sebenarnya kadang-kadang kenapa bisa menjadi media darling, bisa jadi karena si medianya yang meng-create, Pak. Meng-create orang itu, si darling ini supaya mau diterima masyarakat. Ngerti nggak Pak maksud saya? Enggak. Dibikin. Enggak, soalnya media darling juga kita bingung. Maksudnya dibikin gitu. Bukan dari si maksudnya- orangnya, dibikin oleh medianya. Oh, dibikin Maksudnya begitu. Bisa jadi. Dibikin oleh medianya. Kapan jadinya? Bisa jadi. Bisa jadi. Tanaman. Bisa jadi. Saya nggak main kuis, Pak. Ya. Jadi sebenarnya ini kayak ada apa ya? Kayak ada sebuah pertukaran keuntungan, Pak. Oh. Pertukaran keuntungan. Jadi ini bisa dibuat oleh medianya atau dibuat oleh sosoknya juga kan? Benar. Oke, nanti kita lanjutkan. Ini bukan apa-apa. Kita break dulu supaya kita bersatu dulu. Ini pada ngerti nggak sih? Ya. Mohon maaf pemirsa, kita break dulu sambil kita mungkin siapa tahu setelah di segmen kedua kita ganti judul. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Oke, dari kami sepakat para panelis di sini karena media darling ini akan kita tutup. Akhirnya usulannya dari Akbar diterima. Jadi kita sekarang membahas soto ayam enaknya pakai bawang goreng atau enggak? Wesel gimana Pak? Wah, nggak ada wesel-weselan. Masih tetap media darling. Jadi sekarang ini lagi berkembang yang namanya media darling seperti itu. Dan banyak keuntungannya. Nah sekarang kita mau tanya sama Fitrop mengenai siapa saja sih yang biasanya menjadi objek media darling itu. Silakan Fitrop. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, Pak. Saya dari Ikatan Suka Cari Tahu Berita tentang orang yang gaul dan eksis, Pak. Disingkat apa? Istri toge. Ngaku-ngaku lo. Asli, Pak. Iya, 17 iya. tahun. 17 years old. Cimai. Oke, jadi bisa dibilang bahwa media darling itu adalah sebenarnya orang-orang yang punya bikin orang attracted to them ya Pak ya. Bikin orang tuh jadi kayak tertarik untuk get to know them better. Untuk bisa mengetahui mereka lebih jauh lagi, lebih dalam lagi gitu. Tapi sebenarnya actually it's a good thing ya Pak. Sebenarnya ini hal yang baik buat mereka gitu karena jadi orang bisa melihat banyak hal-hal positif di mereka gitu kayak sekarang makin banyak orang yang suka. Siapa sih yang nggak suka kalau misalkan disukain banyak orang? Iya, betul. Tapi ini tuh udah mulai mengganggu ketika tayangan itu overrated Pak. Terlalu berlebihan. Ya? Berlebihan. Lebay. Gitu. Jadi kalau misalkan nunjukin kinerjanya sih nggak apa-apa. Ini kan Pak sampai mereka ngadu Tamiya, terus udah gitu mau komedo, beli bihun, itu sampai Iya. diliput. Itu kadang-kadang bahkan yang terakhir itu saya pernah baca tuh Pak yang Ibu Susi tuh sampai bilang Berhentilah. udah, berhenti cari tahu saya mau kerja. Kalau Iya. sampai mengganggu kan kalau yang namanya media darling itu kan kesayangan ya. Iya. Kalau sayang itu kan harusnya cinta ya Pak. Iya. Dan kalau cinta kan harusnya menggenggam bukan mencengkram. Iya. Jadi jangan sampai akhirnya membatasi kinerjanya mereka gitu Pak. Jadi kalau bisa dibilang tuh itu ibaratnya tuh jangan sampai akhirnya tayangannya tuh kayak tayangan yang tidak mengandung iodium Pak. Karena cuma bikin gondok Pak. Kalau iodium itu menyembuhkan gondoknya. Dan iya. itu udah mulai melampaui batas ketika semua problematikanya itu sudah seperti media tuh bersikap seperti nenek erot ya. Kok nenek erot kenapa? Membesar-besarkan masalah yang kecil Pak. Memperbesar masalah-masalah yang kecil. Itu Membesar-besarkan. nenek. Loh, kok manggilnya nenek? Neni, panggilnya Neni. Gitu. Yang lain emak, dia mah nenek. Iya, makanya pasti ada hubungan saudara. Lebih akrab. Itu sebelah kanan Jadi- musuhnya James Bond. Siapa? Bukan.
Jadi gini Pak, jadi intinya sebenarnya gini, untuk pihak media juga sebenarnya para media darling ini sudah disukai apa adanya. Jadi sudahlah, nggak usah ditambah-tambahin Terlalu sama berlebihan yang maksudnya. mengada-adanya gitu. Mereka memang sudah disukai apa adanya. Jadi kalau bisa dibilang jangan terlalu sibuk menjaga pencitraan sampai lupa menjaga perasaan si para media darling ini. Gitu. Jadi sampai dibikin, sampai di-create segala macam karena kalau kata guru bahasa Inggris aku ya di tempat les, it's easy to fool the eye but it's not easy to fool the heart, Pak. Diartikan dulu dong. Jadi Mata bisa ditipu tapi Iya. hati enggak, Pak. tapi hati tidak ya. Iya. Dikit amat artinya. Emang begitu. Emang begitu, Pak. Jadi Ngomongnya panjang banget. tetap jadi berilah tayangan-tayangan yang mengandung iodium, Pak, supaya kita nggak dibikin Nggak gondok gitu ya. Iya, saya setuju sekali ya. Dan salah satunya di antara kita ini, Pak Jarwo inilah yang menjadi, beliau ini salah satu media darting. Iya Pak ya. Oh, darting, Pak. Beliau kan kalau ngomong marah-marah mulu. Ini media darah tinggi beliau ya. Media darting apa ya? Bukan hanya dia itu bukan hanya disukai banyak orang Pak, disukai banyak hewan juga Pak. Lah, gimana lu? Penyayang. Oh, penyayang Iya. binatang. Pantes kalau pulang diikutin kampret. Pulang aja di Ya Pak. jangan, kampretnya belum siap, Ban. Nggak, silakan Pak, nggak enak Kita Pak. pulang bukannya karena saya Kesel, iya, tapi saya kan- nggak ngerti bahasanya. Mending saya pulang deh. Itu namanya menyerah Pak. Tenang Pak, nanti codotnya suruh baris dulu, nanti baru bawa pulang. Saya tanya sama Cak Lontong, nggak ngomongin Wesel ya? Oh enggak. Enggak. Buat apa? Jadi gini. Nah, kenalin Bedanya- dulu dong. Kenalin dulu. Nah dari ya mana? begini, Ya. bedanya saya dengan yang lain adalah saya dari pengamat media narsis dan semangat berkarya. Disingkat apa? Pengamen sember. Iya. Pengamen tuh fales atau sumbang, sember tuh gendang. Ya, Lu bisa bedain nggak? enggak. Enggak ya udah. Tapi kalau wesel saya tahu. Nah udah, lu ngomong wesel aja. Zamannya transfer lu ngomongin wesel. Begini Pak, kenapa sampai ada media darling? Nah, Karena ada media dan ada darling. ya. Ya kan? Hanya ada media darling. Jadi media darling adalah penggabungan dari media dan darling. Supaya kita tidak terlepas dari tema, kita harus menguasai substansinya. Bahwa ini adalah bagian dari media massa. Iya. Media darling hanya sebagian kecil dari apa yang disebut media. Iya. Nah, saya akan bicara itu dulu. Ya udah, bicaralah. Media massa itu kita dulu sering menyebut pers. Ya pers. Itu dilakukan atau mulai digunakan itu sejak 1920-an. Tepatnya 1932. Katanya 1920-an, tapi lu 1930-an. Lu yang mana yang benernya gimana? Kalau di 1920-an tuh berarti 1920 sampai Ah, itu- 1929. Ah itu 1932 itu mulai rame. 1920-an sudah mulai ada. Mulai ramenya 30-an. 30-an. Ya. Tapi bicara masalah media darling kan karena gini, apapun yang diangkat di media atau pers itu harus ada 5S. Nah, S itu apa? 1, who. S-nya di mana? Enggak, ini kan dalam bahasa Inggris. Kan saya nanti terjemahkan Indonesia. Siapa? Oh, iya, oke. Ya. Ya. Itu S, siapa? siapa? Terus Yang kedua, what? what? Nah, S-nya gimana? Ayo. Nah, apa? Pesannya apa? Pesannya apa? Ada S-nya. S-nya di depan. Oh enggak harus, Anda jangan terjebak yang Kalau tradisi-tradisi what yang kan cuma membelenggu. apa? Apa? Lah ya, pesannya apa? Artinya what itu dalam konteks media itu bukan hanya apa, tapi pesannya apa? Ya. Ada S-nya pesan. Itu S yang kedua. Siapa? Pesannya apa? Yang ketiga, way, cara atau mungkin channel lah. Itu S-nya mana? saluran yang digunakan apa? Saluran. Ya. Ya. Kok pada tepuk tangan sih, Pak? Iya. Terus kemudian Ini mahasiswa mau aja. yang keempat, Dari tadi S yang keempat, S keempat apa? to whom, Hukum. kepada siapa?
tapi yang menjadi objek ini. Iya. Ya, kalau tadi siapa yang pertama, Ya. who itu adalah subjek, ini objek, to whom. Yang kelima, the effect, apa dampaknya? S-nya? Si, apa dampaknya sih? Nah, ini. Ya, jadi 5S itu harus terpenuhi. 5. Kalau sihnya diganti Siap. deh. Iya. Deh, boleh. Ya boleh. Apa dampaknya deh? Sih. Maksa lo. Jadi tuh, siapa, pesannya apa, saluran yang digunakan apa, kepada siapa, dan dampaknya apa sih? Itu. Deh sih. Ya. Itu 5S. Apa dampaknya deh sih? Begitu. Desi. Deh sih. Yang nambahin deh kan dia. Iya, tapi yang nambahin sih siapa? Aku. Iya. Kembali lagi kepada Ya. Wesel. Kok wesel? maksudnya- Media darling. Media darling. 5S itu. Ya. Pers tadi ya, Ya. kita kembali ke pers dulu. Pers itu zaman sekarang sudah sangat berkembang jauh. Kalau dulu tradisional ya. Jadi ada dua, secara garis besar jenis media itu ada dua, tradisional dan modern. Iya. Itu punya ciri yang berbeda-beda. Betul. Yang tradisional itu nggak modern, Iya. yang modern itu sudah meninggalkan yang tradisional. Ya. Itu Terus mah orang tua aja. cirinya mana? Ciri. Cirinya, kategori ya, yang masuk tradisional itu sebenarnya Ini- surat kabar. Kategori. Ya, yang masuk tradisional. Yang Konvensional atau tradisional itu surat kabar, majalah, TV, tradisional. film. Itu termasuk yang lama. Modern justru Oh, itu. enggak lama. Koran, Kalau Anda nganggap TV modern, hello, kemana aja Anda? TV sudah ada sejak dulu, Pak. Iya. Dalam teknologi, TV itu termasuk tradisional. Yang modern? Bikin. Yang modernnya apa berarti? Gadget itu termasuk modern. Internet itu adalah modern. koran. Handphone itu modern. Hah. Ya, paham ya? Sampai di sini paham ya? Jangan sampai nggak ada yang paham loh. Kenapa emang? Karena kelanjutannya lebih berat. Sekarang gua tanya, lu paham nggak? Insya Allah. Iya, iya. Jadi itu bedanya apa? Satu, informasi dari kalau yang tradisional itu informasi dari lingkungan diseleksi, kemudian ditulis atau diterjemahkan, kemudian didistribusikan. Itu tradisional. Iya. Oleh sebuah lembaga, institusi, organisasi atau apapun itu. Iya. Itu yang tradisional. Tapi kalau yang modern, Modern. itu tidak hanya institusi atau lembaga yang tapi Perorangan. individual bisa. Privat, Seperti Anda privat, lewat privat. media sosial. Iya. Nge-tweet sendiri itu nggak perlu organisasi. Iya. Memberitakan apa itu udah bisa. Tapi itu bukan media darling kalau begitu kan lebih Saya privat. membahas media dulu. Oh, media, Kalau media iya, iya. darling itu hanya bagian kecil, Pak. Iya, iya, Hanya iya. bagian kecil. Iya. Itulah gabungan media darling dan Wesel. Media dan Wesel itu Iya. nanti. Nggak ada wesel di sini, nggak ada. Ah, Nggak ada, kita nggak ngomongin coba wesel. nanti pasti ke sana. Yang kedua, media massa jadi perantara. Ini yang tradisional. Ah. Itu memberikan informasi melalui saluran tertentu. Hanya perantara. Tapi kalau yang modern tidak ada perantara lagi. Antara pemberi berita dan penerima berita itu bisa langsung. Misalnya broadcast Broadcast message lewat Iya. WhatsApp Iya. atau nge-tweet di Broadcast Yahoo, message lewat WhatsApp, Iya, ya. atau boleh. nge-tweet di Facebook. Ya, benar. Nge-tweet di Facebook. Bebas, itu modern. Kan dia meng-googling. Bisa, Pak. Kalau googling di Yahoo dia. Tapi bisa Pak. Bisa di-share memang. Bisa. Di-share. Di-share bisa. Bisa, bisa Pak. Itu di-share, yang depan dibeser, Pak. Yang mana? Ya. Ini beser nih. Pak Jarwo beser. Masih keluarga beser siapa? Keluarga besar. Keluarga besar. Keluarga beser. Keluarga beser. Terus, saya lanjutkan Pak ya. Ya. Terus ada interaksi, kalau yang lama itu interaksi antara sumber berita dan penerima berita itu relatif sedikit, bahkan mungkin tidak ada. Itu yang tradisional. Kalau yang baru ini sangat terbuka interaksinya antara pemberi berita dan penerima berita. Dan penerima berita yang menentukan kapan dia akan menggunakan atau mengakses. Mereka Misalnya tergantung mereka. Media online misalnya. Ya. Kalau surat kabar itu yang menentukan adalah pemberi berita.
Iya, dia Karena langsung surat kabar itu terbitnya kalau nggak pagi, sore. Iya. tiap hari Iya. terbit gitu. Tapi kalau media online itu yang menentukan pembaca Kita yang mengakses, mencari. kapan kita mau Iya. akses gitu ya. Ini media darlingnya kapan? Kita kan mau ngomongin media darling. Kan belum ke wesel. Ngapain wesel? Udah. Ketemunya media darling media dan wesel itu ketemu media darling. Udah Pak, break dulu Pak. Silakan break dulu deh, saya juga akan cari alasannya itu apa. Belum ada jadinya. Belum. Oh, belum ada. Aduh. Oke, bersiap-siap juga untuk Anda. Siapa tahu Anda mendapatkan hadiah 2 juta rupiah. Setelah yang satu ini. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Terima kasih kepada teman-teman dari Politeknik Negeri Jakarta. Wih, semangat. Juga ada teman-teman dari STI Swadaya Jakarta. Dan juga dari PPM Manajemen. Yeay. Dari rumah sakit jiwa juga hadir Pak. Mana? Itu. Pak Jarwo gilirannya Pak. Yang paling ngerti di antara kita semua ini Paham, Pak Pak. Jarwo. Paham apaan baca korannya buat bungkus kredok. Beliau ini sangat mengerti media darling. Dadar guling, silakan. Dalamnya kelapa tuh Pak. Iya, enak tuh. Enak, warnanya kadang-kadang hijau. Di tempat saya 2.500 gede Pak. Gede ya? Meng, Tempat saya. bisa nggak gangguin Pak Jarwo? Iya. Orang ngomong kue sama Pak Denny. Ayo terusin. Pak Jarwo, silakan memperkenalkan diri Pak. Pak Jarwo mau ngomong, mau nyolong sih, celangak klinguk, celangak klinguk. Saya mau ngomong, Iya. Anda ngomong terus. Benar. Ya celingak klinguk dong saya. Keren saya nyari Silakan, Pak. alamat. Nyari alamat, emang saya nganterin surat. Suara gendang ya Pak ya? Bertalu-talu. Celingak-celinguk, suara gendang bertalu-talu. Ya Pak ya? Nyanyi aja terus. Kapan saya ngomongnya? Pura-pura melendung, hati girang siapa tahu. Perkenalkan, Nama dari mana Pak? saya dari Pandai Cari Omongan di Media Sosial. Oh. Disingkat Pacar Omas. Pacar Omas. Senang ya. Omasnya juga belum tentu mau Pak. Untuk menjadi media darling tidaklah mudah. Karena harus memenuhi 3 persyaratan. Persyaratan. Syarat kedua Fotokopi apa Pak? KTP, kartu keluarga. Bukan bikin paspor. Ini 3 persyaratan untuk menjadi media darling. Iya. Yang pertama, Pertama, populer. 3, Kedua, 2. terbuka. Terbuka. Ketiga, punya nilai berita. Contohnya Ariel. Oh, bener. Nah, itu populer. Lawak. Ariel pelawak. Orang semua tahu Ariel itu pesulap. Pesulap kan Pak Jarwo. Dibantu ya. Jadi apa? Pok. Pak Jarwo kan? Pak Tarno. Pak Tarno. Awa, G, awa. Sorry. Abis mirip sih. Contohnya si Ariel itu, dia populer, punya penggemar mulai dari anak kecil sampai orang tua. Anaknya siapa itu? Ah? Anaknya siapa? Anak orang-orang dong. Ih, Pak Denny bilangin Bilangin dong. ya, bilangin. Saya bilangin. 1, 2, 3,
4 Bilangan kan? itu, Oh, bilangan. bilangan. Oh. Terbuka dia itu. Hmm. Waktu dia nggak pakai baju. Semua orang nggak pakai baju pasti terbuka. Belum tentu kan masih tertutup kulit. Kulit itu bukan pakaian, Ya, bukan busana. Tapi kan ada jaket kulit, Pak. Iya. Tapi kan termasuk pakaian itu jaket. Kalau lapangan terbuka, Lapangan masih ada rumputnya. berarti lapangan yang nggak kayak baju dong. Ada ini lapangan terbuka. Kalian bisa nggak sih nggak gangguin Pak Jarwo? Tuh Ya, ya. contoh lontong tuh. Ah. Kelontong. Bapak dibantuin nyebut nama salah. Calontong tuh. Calon tong tuh. Kemudian punya nilai berita. Apapun pemberitaan tentang si Ariel itu pasti selalu diikuti. Nah, ini kan tadi sudah dibilang sama Kang Maman yang Ya. positif. Ya. Nah, Bapak salah dong berarti. Ini Kok positif. salah? Nah, tadi ya Kang Maman yang positif aja kan. Media darling itu. Iya. Ini Bapak mau koprol. Balik ke belakang. Salah kan dia berarti. Bapak salah. Nulis lagi, Pak. Kok saya yang salah? Beritanya yang positif. Iya. Ini nggak positif, Bapak. Saya positif ini mengatakannya. Bapak posansip. Lanjut, Pak. Jadi yang namanya media darling itu tiap hari menjadi berita. Bisa nggak sih Bapak nggak ngegangguin Bapak sendiri? Bisa nggak? Oh, lagi ngomong. Ya Allah. Mukanya diraup. namanya saja media darling tiap hari jadi berita. Makanya kelak dia meninggal dunia, maka ingatan masyarakat itu masih kuat Pak Denny. Oh, benar ini. Karena darling bisa berarti kalaupun modal tetap eling. Oh. Yeah. Dia meninggal tetap diingat oleh masyarakat. Iya. Itulah kekuatan media darling. Terima kasih Upin. Udah ditolongin. Masih aja. Apa yang terjadi di ruang redaksi itu sangat unik dan ini sudah menjadi tradisi, yaitu bad news is a good news. Berita buruk adalah berita baik. Maksudnya gimana? Ya ini Bang saya mau jelasin dulu. Jangan dipotong-potong sebegitu. Ah, elah. Santan cincau. Bad news is a good News. Batman is a good man. Pak Denny ini ganggu Denny. saya aja. Kenapa kayak Pak Karni Ilyas suaranya? Sebaliknya good news is a bad news. Tradisi ini harusnya dirubah menjadi good news is mak news. Iya. Ketawa. Pak. Oh bilang terima kasih dong. Makasih, Pin. Jadi terus begini. Walaupun saya ini belum jadi media darling, tapi saya cukup. Yang tadi belum dijelasin. Good news, bad is news. bad news atau Bad news is good news. Tadi katanya. Mak news aja sampai ke mak news itu ya. Iya. Itu bukan menjelaskan, memang sudah gongnya tadi di maknyus. Di mak itu. news. Tapi kan itu. saya bilang saya nggak ngerti. Ya nanti saya akan jelaskan, jangan Loh, dipotong-potong. bukan pasal menjelaskan good news bad newsnya. Iya, karena kalau diterusin, mak news is a jayus nantinya. Kenapa pada ribut sih? Nah iya bapak kan tadi mau nerangin, saya nggak Ntar pada paham. berebut saya disalahin deh. Ya pasti orang bapak yang awalnya ngomong itu. Nah, Tadi tapi good news komen is bad memang news. biar diterusin, jangan gangguin gitu. Lagian bapak sih lucunya kalau nggak diganggu nggak lucu. Minta diganggu mulu. Makanya gangguin dong. Loh kan. Pak, kalau ada berita Ya. anjing gigit orang sama orang gigit anjing, yang mana yang good news? Yang good news yang mana? Ya tergantung Anjing. orangnya Pak ya. Anjing gigit orang. Ah, Biasa itu. Sama salah. orang gigit anjing. anjing gigit orang, Ya. orang gigit anjing. Anjing bisa good news, bisa bad news.
Kalau orangnya tetanius. Tapi kalau dua-duanya itu mungkin loh Pak. Kok lu cuma komen sih? Anjing menggigit orang tuh bisa. Orang menggigit anjing juga bisa karena sama-sama bisa menggigit. Dua-duanya. Tapi kalau anjing mengirim wesel, nah itu mungkin baru aneh. Ada wesel nggak ada di sini. Pak Jarwo, Wesel anak sudah robek. Pak Jarwo. Iya. Pak Jarwo nggak usah bingung masalah anjing menggigit orang gigit anjing. Ceritain aja pengalaman Pak Jarwo waktu gigit orang tadi. Pak Jarwo orang bar. Lagi Pak Jarwo juga sih ngigit sembarangan. Aduh pusing saya Pak. Iya iya. Terus tolong jangan diganggu dulu ya. Papa mau gigit yang mana? Nih Pak Jarwo. Pak Jarwo nih anak dalamnya kacang hijau. Ini kepala orang bukannya klepon. Wah, masa orang. Telepon dalamnya kacang hijau. Emang tahu nomor teleponnya berapa? Telepon. telepon. Pak, nomor telepon kalau sudah tahu teleponnya nanya alamat mana wesel kirim. Walaupun saya ini belum jadi media darling, tapi saya cukup bangga Pak Denny. Iya. Karena masa sekolah dulu saya pernah menjadi media mading. Oh, media mading. Ketawa ya? Ketawa Yang di rumah ya, tolong yang di rumah juga bantu ya. Ayo ketawa. Nah, salah satu orang yang media daring itu adalah seperti Pak Jokowi ini laler. Saya menjadi media lalering, Pak. Lalering. Dikerutin laler girang. Waktunya Jarwo Quotes. Berharap menjadi yang besar boleh saja. Dan perlu diketahui, awal dari yang besar selalu dibentuk dengan hal-hal kecil dalam diri kita. Iya. Akbar sekarang. Silakan Bar. Saya Pak ya. Ya, dari mana Bar? Saya dari kepo manis tapi gosong Pak. Disingkat apa Bar? Pompong. Pompong. Ya, Ya. kepo manis tapi gosong. Ini nanyanya urutan keluarga ya Pak Denny? Kenapa? Oh, kenapa? Itu Pis Pak Jarwo ponakan ya sekarang. Wah, kayaknya. Dia tahu Pak, karena dia kan kakeknya Pak. Iya. Jadi tahu susunannya. Aduh, satu keluarga ribut aja kita ya. Calontong diomongin tuh. Baik Pak, dari tadi saya lihat panelis-panelis nggak ada yang kompeten dengan masalah media darling ini. Oh. Mungkin saya dengan tadi sudah membaca, mungkin saya akan lebih paham lah, Iya. akan menerangkan mengenai Media darling. Iya. Ini belajar dari pengalaman di keluarga aja Pak ya. Iya, betul. Jadi ngomongin media gitu ya. Pasti paham ya. Paham. Yang ngomong Om Pasikom. Ngomongin media itu Pak, terus terang walaupun saya sering di TV gitu Pak ya, istri saya itu paling tidak suka kalau saya dekat dengan media. Kenapa? Dia sukanya deketnya saya. Kalau media cemburu dia Pak. Oh, dia. Deket media. Iya, benar. Oh bisa digampar kalau saya deket media Pak. Benar. Iya kan? Bisa aja Gimana? gemblok ketan. Itu warnanya agak hitam tuh Pak. Ini gemblok. Ilmiah kan ya? Iya, Penjelasan saya Pas. dari semua panelis paling ilmiah. Ada yang paling ilmiah. Paling ilmiah. Pendidikan tuh kelihatan sekali di mana itu. Iya, benar. Media, saya. Ini saya. Iya, benar. Baik Pak, jadi mengenai media ini, bahwa tadi saya protes bahwa saya kalau dikejar-kejar media tiap hari masuk TV itu akan menjadi orang yang terkenal. Iya. Ada orang tiap hari masuk TV Pak. Iya. Tiap hari nggak ada berhentinya stripping masuk TV. Sampai sekarang kita nggak tahu orang itu siapa. Padahal dia tiap hari masuk TV. Siapa itu? Azan maghrib Pak. Emang hubungannya apa? Kan dia tiap hari masuk TV, Oh iya, tiap hari tapi kan ditungguin suaranya aja, orang. iya. Tapi kan kita nggak pernah tahu itu siapa. Iya. Jadi salah kalau mengatakan kalau tiap hari masuk TV. Nah itu kan lu tahu. Maksudnya Tadi yang kejar-kejar itu. yang kejar mana? Nggak tahu kita siapa.
Tadi kan lu bilang azan maghrib. Ya azan maghrib. Ya itu dia. Yang azan siapa? Kan nggak tahu kita. Iya. Yang azan siapa? Di samping TV lu lihat. Apa? Ada orang lagi begini nih. Ya, jadi itu mengenai gimana masuk TV itu hubungannya dengan terkenal itu belum tentu seperti itu, Pak. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai definisi ilmiah, Pak ya. Paling Iya. ilmiah kan dari orang-orang Iya, benar. yang ngawur-ngawur semua itu kan, Pak ya. Terstruktur. Terstruktur. Apa itu media? Itu adalah campuran dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yo. Jadi adalah hubungan. Media. Me, Iya. dia. Jadi, me saya Iya. dan dia. Jadi me itu sebagai Instan. instan. Lu ngomong apa sih? Dari tadi media aja. Maksud saya hubungan. Jadi kalau secara etimologi bahasa. Etimologi. 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 Bang Akbar, mau bareng nggak pulang syuting remedial? Etimologi ya. Etimologi. Iya. Ya, itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Media adalah institusi yang difungsikan untuk mengembangkan kebebasan berpendapat dan menyebarkan informasi ke segala arah kepada publik ataupun pemerintah. Iya, Itu betul. media. Iya. Kalau darling adalah kesayangan. Iya. Jadi media darling adalah institusi yang difungsikan mengembangkan kebebasan berpendapat dan menyebarkan informasi dan segala arah Udah kepada tahu. publik atau pemerintah kesayangan. Amin, Nah, amin, amin. Iya. Itu adalah Cuma ditambah kesayangan doang belakangnya, Pak. Lama lu. iya kan digabung gitu Pak ya. Nah, sekarang mengenai ada yang gini, ada orang yang mengejar masuk TV, Iya. ada yang TV mengejar orang yang sudah bikin sensasi atau bikin Mana apa. ada TV ngejar orang. Ya maksudnya media. Iya. Awak televisi Oh, ngejar iya. itu. Nah, yang sensasi itu banyak. Misalkan orang yang bertelur apa? Ya, Orang yang- Wong Naim. Wong Naim. yang bertelur. itu. Ah. Nah, itu diciptakan, Pak. Menciptakan sensasi. Seperti yang di daerah tempat saya juga pernah ada gitu. Apa? Jadi ada anak itu baru 3 bulan, Pak. Hah? Udah bisa jalan, udah bisa lari-lari. Ya udah bagus. Ya kan di luar kewajaran Nggak baru normal, 3 yang bulan, normal. baru 3 bulan. Anak Iya. apa nih? Anak ayam. Oh, kan Jadi, Pak. jadi kan bisa Kalau anak orang, iya kalau anak ayam sih jangan kayak gitu. Kalau kuda baru lahir dia langsung bisa berdiri itu. ya kan namanya mencari sensasi, Pak. Iya. Ada orang menciptakan agar media datang kepadanya gitu. Dan mengenai media darling tuh jangan tertipu dia apa yang namanya ini asli. Ini kadang juga pencitraan gitu, Pak. Memang udah di-set bahwasanya nanti apa yang dilakukan mulai mandi, makan, minum, tidur, berangkat Semuanya kerja semuanya dimasukin TV. Iya, diliput oleh media. Diliput oleh media. Karena banyak orang yang melakukan hal yang sama tapi tidak diliput oleh media. Jadi memang ada konspirasi seperti itu, Pak, menurut Antara saya. si orang medianya dengan si orangnya. Si orangnya. Iya, Jadi iya, iya. media darling menurut saya ini lebih ke ini rekayasa seperti itu, Pak. Jadi menurut Anda media darling itu adalah rekayasa? Rekayasa. Menurut Ari gimana? Nanti Ri, setelah yang satu ini. Nanti. Kembali lagi di akan mengatasi masalah tanpa solusi. Sebelum saya ke Ari Kriting untuk besok karena ada hal yang istimewa tentu saja. Untuk Anda yang ingin mengucapkan ucapan selamat ulang tahun untuk ILK yang pertama, dalam rangka ulang tahun ILK yang pertama, silahkan mengirimkan foto yang kreatif, lucu, dan dikasih tulisan di fotonya. Seperti begini mungkin ya contohnya ya, supaya... Nah, seperti ini ya, contoh-contohnya nih. Bisa di-mention ke Twitter @lawakclubtrans7
dengan hashtagnya ILK 1 tahun. Nah, ini seperti ini nih. Nih ya. Kira-kira ya seperti ini. Karena ada hadiah menarik untuk Anda. Dan besok ini adalah perayaan yang pertama. Pak. Nah, ini nih. Kang Maman kumisan, Pak. Iya. Ini dari Kelok 9 ya. Kelok 9 salah satu pemandangan yang terindah di dunia menurut saya ya. Ini nih. Ya. Karena besok kita akan siaran langsung 2 jam penuh dari Stadion Mini Kompleks Palem Indah Permai Penuh Pesona Pribadi. Ya, kita akan ditayangkan selama 2 kali 60 menit. Luar biasa ya. Saksikan Dari Istora ya. ya. Istora Sudiro. Ya, Tora Sudiro itu. Ya, jadi bersiap-siap. Dan televisi-televisi lain kita nanti akan mati-matikan semuanya. Jadi yang ada acara kita aja. Keren ya. Ya, silakan ya. Ada hadiah menarik. Hadiahnya adalah berupa tangan-tanganan. Ya kan menarik, biar bisa narik. Silakan, Ari Kriting. Ari, menurut Ari, media darling itu seperti apa? Mana saya tahu, Pak. Ini ngerti nggak serem ya nih Pak? Saya sebenarnya agak kecewa, Bapak. Dia kayak penjahatnya Brahma, Pak. Iya, iya. Kenapa? Perkenalkan, nama saya Ari Kriting. Ya, dari... Saya dari tabloid media Paper and News. Oh, disingkat apa? Tampan. Hari Kriting, Tidak terima. Mari Kriting. Oh iya, Calon toh. Bisa nggak sih nggak gangguin kita? Loh, gimana sih? Dia lagi baru mau ngomong ini. Gimana? Gimana menurut hari ini apa? Kenapa kecewa Anda? Kenapa? Saya pikir hari ini kita mau bicarakan masakan atau apalah, Pak. Kita bicarakan hal-hal yang begini ini kan pusing, berat. Media darling nggak terlalu berat menurut saya. Mentang-mentang sebelah lo tukang mie masakan. Bukan. Hah? Di sebelah sana. Nih. Tidak apa-apa, Pak. Iya. Kalau di sampingnya dia, saya punya ketampanan jadi lebih terasa. Tapi biarlah saya sedikit mengulas beberapa hal yang terkait dengan media darling ini. Iya. Karena menurut saya ini bukan hal baru sebenarnya. Cuma istilahnya saja yang kemudian sekarang ini menjadi baru lagi. Iya. Memang dulu apa? Media darling belum ada istilah ini. Dulu memang belum ada istilah ini, tapi Iya. hal yang seperti ini Ada. sudah ada. Iya. Itu namanya persegensi. Hah? Persegensi. Apa sih lo? Lu ngomong apa sih? Ini apa bacanya ya? Apa? Nanya lagi media. Kasih Apa? kue Ya, rumah. Apa bacanya? Orang tahu. Oh, orang tahu. Aduh. Apa sih, Pak? pantas tuh. Apa sih, Pak? Press Pers. agency. Press agency. Ah itu Pak. Tadi Ya. apa bilangnya? Persegensi. Atau keagenan pers. Lu nanya sama pemilik nih Bangka lagi, aduh. Makin bingung dia. Cuma komik dia. Tapi memang persegensi ini menawarkan jasa pers agensi. Ya. Pers agensi. Press. Press. First agency. Pak bisa nggak Pak kita dipasangin untuk translate yang kayak rapat-rapat gitu nih Pak? Gak usah lidahnya, kerok tiap malam Jumat. Iya Pak. Ya. Tapi pers agensi ini memang sudah sejak lama itu menawarkan jasa untuk mendongkrak popularitas seseorang. Seseorang. Karena Ya. ternyata di dunia ini banyak hal-hal yang seperti ini terjadi Bapak. Ya. Apalagi sekarang ini. Media darling ini semakin berkembang. Karena media yang satu, kalau sekarang kan orang bukan hanya lihat media itu dari televisi Ya. dan cetak-cetak saja. Tapi adapun dalam hal ini, bahwasanya ada juga media-media yang menyebar melalui online. Ya. Jadi misalnya kalau dulu kan orang berita baca di koran. Terus kalau misalnya mau berita itu menyebar, dia yang ceritakan ke orang lain. Ya. Atau korannya ketinggalan. Terus Iya. ada yang baca lagi, wow koran siapa ini? Iya. Itu gak usah diceritain lah yang kayak gitu. Ya maksudnya itu beritanya menyebar Iya. bisa dengan berbagai hal. Iya. Kalau sekarang itu ada satu berita di media dimuat, yang lain baca, kemudian di retweet Ya, retweet. sana kemari. Makanya tadi kalau misalnya berita tentang Jokowi bisa sampai 25 Juta. pencarian, itu mungkin beritanya juga tidak sampai 25 juta. Tapi penyebarannya sampai 25 juta. Iya. Mungkin seperti itu karena lebih cepat. Dan saya lihat media darling ini menjadi tren Tren. karena ada beberapa pergeseran
Kalau dulu konten berita itu biasanya pasti sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau sekarang gimana? Ya. Tarik lah hurufnya pada jatuh lo goyang-goyang. Kalau dulu itu Pak, saya ada satu berita yang saya lihat hilang sekarang. Kalau kita lihat sekarang itu berita-berita kita seputar pemerintahan, banyak yang kadang-kadang tidak kontekstual. Kontekstual. Serius Pak. Iya. Coba kita lihat. Paling beritanya tuh mereka kebiasaan jalan kaki. Iya. Iya kan. Mereka kebiasaan naik angkutan kendaraan. Iya. Mereka merakyat. Menggunakan produk-produk Iya, apalah segala betul. macam. Yang kadang-kadang sebenarnya yang kita butuhkan itu prestasi mereka Bapak. Iya. Kalau bukannya saya membanding-bandingkan sih, tapi zaman dulu itu ada satu berita yang saya sekarang rindukan. Yaitu? Berita pemotongan pita. Oh, iya kan? Pengguntingan pita, bukan pemotongan pita. Iya. Pemotongan kuku. Kalau sekarang ini yang jadi masalah pengguntingan tumpang mungkin ya. Iya. Pengguntingan sekarang tumpang digunting. Digunting. Gitu. Pita dipotong. Iya. Pengguntingan pita, tapi kalau zaman dulu itu masih banyak pengguntingan pita. Iya. Ada peresmian pabrik ini, peresmian jalan ini. Sekarang berita-berita itu sudah Sekarang mulai juga ada tapi kendi biasanya Pak ya. Kendi digimana? dipotong kendinya. Ketok gitu. Oh. Berangkat. Oh Tekan iya. ya. Dikirim umpamanya ekspor pertama nih. Umpamanya nih. Apa ya gitu. Mobilnya diketok. Pakai kendinya. Ada orang di dalam. Nah, mobilnya rusak. Minta ganti dia tuh sama pejabat yang ngetok. Jadi masalah berarti. Pakai kendi gitu. Artinya seperti itu Pak. Iya. Lalu balik lagi ke yang tadi, media daring. Yang diberitakan itu kadang-kadang sudah tidak kontekstual. Iya. Nah, ini menjadi masalah untuk saya. Yang kedua adalah, kalau untuk bicara media daring ini satu hal yang penting. Mereka itu tidak meminta. Kebanyakan media daring itu, mereka itu memang disukai saja oleh media. Iya, oleh media, betul. Iya kan? Jadi mereka Karena tidak, upahnya bisa naik. iya, misalnya. mereka tidak bayar Ya. untuk bisa dimuat media. Nah, ini yang kadang-kadang mereka bergerak itu melalui yang namanya paparazzi. Tahu paparazzi? Tahu. Istrinya Mereka itu Mama ada- Razi, suaminya Mama Razi. Betul. Paparazi itu kang sunat kalau di daerah-daerah. Pak Raji itu. Mereka melalui paparazzi. Nah, paparazzi ini biasanya mereka ngambil foto pada saat orang tidak sadar. Iya. Maling Mereka dong. ambil aja, kan? Candid. Saya pernah Bapak kerja sebagai paparazzi. Iya. Sebenarnya saya tidak suka kan, cuma namanya pekerjaan harus saya jalankan. Akhirnya ya sudah, saya waktu itu disuruh meliput seorang selebritis. Wah, ya sudah, saya sembunyi di belakang rumahnya. Pas dia keluar, Foto. saya pukul tengkuknya Pak. Pas dia tidak sadarkan diri, baru saya foto Pak. Lo itu kriminal namanya. Pak, mohon maaf, dari Ya. tadi penjelasannya terus ngarahnya ke Wesel mana ini? Nggak ada masalah wesel ini. Ini Seperti semuanya itu tentang mungkin, Pak. media darling. Kita coba lihat sekarang apa yang dikatakan oleh Kang Maman sebagai notulen. Kang Maman dari mana? Saya anggota pengungkap dan peneliti pencitraan yang cekatan dan sangat kepo. Disingkat notulen cakep. Ada saingan saya Pak. Baru cetak ulang Pak. Sekarang kita memasuki era lebih mengutamakan keinginan, kata Hari Keriting, daripada kebutuhan. Salah satu fenomenanya media darling, di mana karena keberhasilan propaganda atau kehumasan diantaranya, seseorang menjadi buruan dan incaran media. Apa saja dilakukan orang itu penting atau tidak, perlu diketahui publik atau tidak, terus saja diberitakan oleh media. Lama-lama kita pun jadi semata ingin tahu, bukan karena butuh. Kata kunci malam ini darling, sayang, cinta. Cinta itu rasional, sayang pun harus objektif. Dan objektif itu bukan tidak berpihak, tapi berpihak kepada kebenaran. Dan kalau dikejar apa itu kebenaran, tanyakan nuranimu sejujurnya, karena dia tidak akan pernah berbohong. Dan untuk sosok yang menjadi media darling, jangan terus-terusan mikirin pencitraan lalu melupakan perasaan, kata Fitrop. Berkarya nyatalah agar tak cuma jadi kesayangan media, tapi kesayangan semua orang. Dan untuk media, jangan lebay, bahkan alay pun tahu batasan. Dan juga ingat kata Fitrop, kalau sayang jangan membutakan, karena cinta itu menggenggam, bukan mencengkram, apalagi mencelakakan. Iya, terima kasih Kang Maman. Terima kasih teman-teman dari Politeknik Negeri Jakarta, PPM Manajemen juga.